Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Rahayu selaku dosen mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika serta teman-teman semua yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Dwi Imam Saputra dengan NPM 2021 406402001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Baik, di video kali ini adalah sebuah tugas kuis dari mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika, di mana tugas ini adalah membuat suatu video dengan menerangkan sebuah soal atau menjawab sebuah soal yang diberikan oleh Ibu Siti Rahayu. Materinya tentang kurikulum merdeka. Baik, sebelum soal itu saya jawab, kita kenali dulu apa itu kurikulum merdeka. Jadi teman-teman semua, kurikulum merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam menentukan pendidikan yang ingin diterima. Dan dalam kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan jalur pendidikan yang ingin diambil dan mengembangkan kreativitas mereka. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk soal yang pertama yaitu tentang apa sih kelebihan dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mempunyai 5 kelebihan. Yang pertama adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, di mana dalam kurikulum merdeka ini sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga dapat lebih memahami dan menikmati pelajaran yang diberikan. Kelebihan yang kedua yaitu guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar, di mana dalam kurikulum merdeka ini guru diberikan kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menyerap pembelajaran atau pelajaran yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil yang lebih baik. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas siswa, di mana dalam kurikulum merdeka ini siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui kegiatan yang lebih bervariasi dan menantang. Dalam pembelajaran yang dilakukan dengan cara ini, siswa dapat merasa lebih tertantang untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kelebihan yang keempat adalah meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dalam kurikulum merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran yang ingin dipelajari, sehingga mereka merasa lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, kurikulum dan metode pengajaran yang lebih menarik dan lebih relevan juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Untuk kelebihan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, di mana dalam kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu berupa contoh soal, di mana contoh soal ini yaitu menurutmu atau menurut saya, pendekatan pembelajaran matematika apa saja yang dapat diterapkan pada contoh pembelajaran di atas. Berikan alasanmu. Jadi menurut saya pendekatan pembelajaran matematika yang cocok diterapkan pada soal ini yaitu yang pertama adalah pendekatan kontekstual atau CTL, yaitu pendekatan CTL ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Itu untuk yang pertama, pendekatan yang pertama. Selanjutnya, menurut saya juga pada soal ini
menggunakan metode pendekatan pemecahan masalah, di mana teman-teman bisa tahu sendiri kalau pendekatan pemecahan masalah adalah proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah, atau pemecahan masalah dapat diartikan sebagai penggunaan matematika. Teman-teman sering banget kalau soal matematika ini menggunakan metode pemecahan masalah. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konstruktivisme atau konstruktivisme ini, pengetahuan siswa dibangun dari hasil konstruksi siswa itu sendiri atau melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Dan konstruktivisme ini bertitik tolak dari asumsi bahwa pikiran manusia melalui konstruksi berpikir, bukan melalui transfer bagaikan komoditi yang pindah dari kepala guru ke kepala siswanya, atau sesuatu yang dapat diberikan atau diteteskan melalui komunikasi. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir adalah apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki makna usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Tentunya, pembelajaran matematika berdiferensiasi adalah sebuah proses pembelajaran matematika di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu berdasarkan perbedaan dan keragaman kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid sebagai tindak lanjut pemetaan kebutuhan belajar murid. Untuk implementasinya, teman-teman bisa tahu kalau pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya konten itu, apa yang kita ajarkan kepada murid. Dan dalam matematika, sebagaimana ulasan penulis pada bagian awal, konten dalam matematika sangatlah diwarnai tingkat kesiapan siswa atau profil belajar murid yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah berdiferensiasi proses atau diferensiasi proses, yaitu mengacu kepada murid akan memahami atau memanai informasi atau materi yang akan dipelajari. Saat guru matematika sudah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus difikirkan adalah bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi, caranya seperti apa, dan proses seperti apa yang perlu disiapkan agar guru matematika ini mengetahui bahwa setiap murid itu belajar. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini guru matematika memikirkan tentang tagihan apa yang guru harapkan dari siswa. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau untuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada siswa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari ketiga soal yang diberikan oleh Ibu Siti Rahayu. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.